Mari bersama-sama kita akan masuk ke dalam doa. Saya minta Penatua Andreas dan Penatua Edi, dua orang naik ke atas memimpin kita di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Penatua Andreas dan Penatua Edi memimpin kita di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pada pagi hari ini bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan sudah memimpin kami sampai saat ini. Sekarang kami sudah hadir Tuhan, siapkanlah hati kami setiap dari jemaat-Mu, domba-domba-Mu ini, sehingga hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Amin. Kami mohon kepada Tuhan supaya berkenan berbicara kepada kami, memperlengkapi kami, baik kami yang sudah Tuhan tentukan menjadi penatalan di gereja di tempat ini. Engkau juga berbicara kepada setiap kami, jemaat di tempat ini pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sekali lagi berkenan membagikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara sekalian, saya perlihatkan kepada saudara lukisan dari Fort Madox Brown. Melukis tentang Tuhan Yesus membasuh kaki daripada Petrus. Dia melukis 3 lukisan. Ini adalah lukisan yang kedua kalau saya tidak salah. Lukisan pertama, Tuhan Yesus tidak memakai baju sama sekali, hanya memakai celana, baju bagian atas itu terbuka. Saudara sekalian, tetapi lukisan itu dianggap sangat kurang sopan, sehingga kemudian tidak ada orang membeli lukisan itu. Lalu dia melukis lagi yang kedua, dan nanti versi yang ketiga, tangannya itu juga tertutup. Saudara. Tetapi saudara sekalian, Brown melukis lukisan ini, saudara, sungguh menggambarkan. Sebenarnya aslinya itu adalah baju bagian atas itu dilepas. Tidak ada kemuliaan apapun. Dia lepas semua, dan saudara sekalian dia merendahkan diri untuk membasuh kaki daripada Petrus. Saudara sekalian lihat Petrus sungkan sampai dia lipat tangan berdoa. Yang di belakang ada orang yang pegang kepala, kok jadi begini? Saudara, tetapi saudara melihat yang menjadi fokus kita adalah ekspresi daripada Tuhan Yesus. Yaitu saudara, Tuhan Yesus menundukkan kepala ke bawah, memperhatikan akan apa yang sedang dia lakukan. Saudara, dia menyingsingkan lengan. Dia saudara dengan sepenuh hati melakukan saudara sekalian mencuci kaki itu. Oh, ini Petrus, tidak terlalu penting lah, sudah biarin aja. Tetapi saudara, dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Tidak melihat kemuliaan dia, tidak melihat kehinaan daripada Petrus. Dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, cerita ini ada di dalam Yohanes pasal 13. Dan cerita ini sangat memberkati kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus dengan rendah hati melayani dengan sepenuh hati. Dengan rendah hati dia merendahkan diri melayani. Tidak melihat siapa dia, tidak melihat siapa orang yang dia layani. Di dalam gereja kita melayani bukan hanya orang yang kaya, tapi juga orang yang miskin. Bukan hanya orang yang penting, tapi juga orang yang kurang penting. Kita harus melayani dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, lukisan ini sangat bagus. Dan saudara, cerita ini yang menggerakkan seorang dari Amerika pergi ke Inggris untuk menjadi staf daripada Jenderal William Booth di dalam gereja Bala Keselamatan. Samuel Logan Brengle mengatakan, saya dari Amerika datang ke sini, saya berharap ada satu kedudukan yang tinggi. Tetapi Jenderal Booth melihat dia, orang ini berambisi, kalau gitu saya tidak kasih dia kedudukan. Lalu saudara, Jenderal Booth mengatakan, ini kaleng semir, kamu bawa ke basement, ada prajurit-prajurit Bala Keselamatan mempunyai 18 pasang sepatu boot, kamu semir. Waktu dia turun ke bawah dia marah jengkel. Saya dari Amerika jalan begitu jauh sampai ke Inggris hanya buat semir sepatu. Waktu dia lagi marah dalam hatinya, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan dia akan peristiwa Yesus membasuh kaki. Oh, saya tidak basuh kaki mereka, saya hanya semir sepatu. Masakan saya tidak rela. Akhirnya dia dengan sukacita melayani dan Samuel Logan Brengle diangkat menjadi orang penting di dalam gereja Bala Keselamatan. Lukisan yang kedua sudah pernah saya jelaskan kepada saudara, yaitu lukisan daripada Maria yang dilukis oleh Arthur Hooks.
Nativity judulnya. Saudara lihat ya, kepalanya mirip saudara ya. Lihat ke bawah, tangannya sungguh-sungguh sama saudara. Fokus dan sungguh-sungguh. Fokus dan sepenuh hati. Dua lukisan ini saudara menggambarkan hal yang sama. Maria tidak peduli kesulitan yang dia alami. Dia fokus dan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tidak peduli kemuliaan yang ada pada dia. Dia fokus dan sungguh-sungguh. Inilah yang menjadi satu doa kita. Bagi saudara-saudara yang melayani dan bagi kita semua. Bagian pertama dari firman Tuhan pagi hari ini adalah dari Yudas 1 ayat yang pertama. Kalau Tuhan memimpin, selesai Injil Lukas, saya akan menelusuri 5 kitab yang paling pendek di dalam Alkitab. Kalau Tuhan memimpin. Mari kita baca Yudas pasal pertama ayat yang pertama. Surat Yudas. Saudara sekalian, Yudas pasal pertama ayat yang pertama. 1, 2, 3. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Dipelihara untuk Yesus Kristus. Dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita bersyukur ada Yudas yang bukan Iskariot, murid Yesus. Ada Yudas, adik Yesus, yang membuat nama Yudas tidak selama-lamanya tercemar. Kalau tidak ada dua orang ini, saudara, selama-lamanya saudara, kita setiap kali dengar kata Yudas, pikiran kita jelek. Itu sebabnya kalau saudara ingat dalam khotbah-khotbah saya lebih suka pakai istilah Iskariot. Kenapa saudara? Untuk membedakan dari Yudas, murid Yesus yang lain, dan Yudas, saudara Tuhan Yesus. Yudas berarti apa saudara? Dari bahasa Ibrani berarti Yehuda, aslinya Yehuda yang berarti yang terpuji. Jadi nama Yudas ini bagus sekali. Dari bahasa Ibrani berarti yang terpuji. Seharusnya dengan kehadiran dia, orang bersyukur atas hidup dia. Tetapi justru melalui kehadiran daripada Yudas, orang mencela nama itu. Bukan yang terpuji, tetapi yang tercela, malah yang terkutuk. Inilah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai diakones. Kita yang menyandang jabatan-jabatan dan gelar di dalam nama kita. Haruslah melalui kita orang bersyukur untuk jabatan penatua, jabatan diaken, diakones dan sebagainya. Jangan sampai justru orang mencela karena kesaksian hidup kita yang kurang baik. Saudara harus banyak mendoakan mereka karena tugas mereka sungguh tidak mudah. Ada gelar di dalam gereja ini 800 orang jemaat, tambah sekolah minggu, tambah remaja 1000 lebih orang. Hanya 18 orang yang menyandang gelar selain hamba Tuhan. Berarti secara sangat berat, tugas tuntutannya sangat berat. Jemaat yang sering datang doa pagi, melihat penatuannya datang enggak, diaken datang enggak, diakones datang enggak. Wah cuma namanya doang, jabatannya doang, tapi komitmennya enggak ada. Itu sesuatu yang sangat berat. Yudas berasal dari istilah Yehuda, artinya yang terpuji. Saudara sekalian, saya mau memperlihatkan kepada saudara sekalian bagaimana Yudas ini adalah saudara Tuhan Yesus ya. Yudas ini saudara sekalian, kita tidak membahas bagaimana kita menjelaskan dia saudara Tuhan Yesus. Tetapi para ahli dengan jelas mengatakan kepada dia, dia adalah half brother of Jesus. Saya mau membawa saudara melihat ini. Saudara perhatikan, Yudas di dalam surat dia sama sekali dia tidak sebut saudara Yesus. Dia hanya menyebut saudara Yakobus. Dalam Injil disebut saudara-saudara Tuhan Yesus adalah Yakobus, Yoses, siapa? Yudas. Ada, di dalam Injil itu ada. Nama dia memang ada. Saudara-saudara, dia tidak sebut sama sekali bahwa dia adalah half brother of Jesus. Seolah-olah saudara dia berkata, saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah hamba. I am the slave of Jesus. Saya hanyalah budaknya Yesus. Dia tidak berkata, I am a half brother of Jesus. Saya saudara sambungnya Tuhan Yesus. Tidak, saudara, saya bukan siapa-siapa. Saudara melihat kerendahan hati daripada Yudas, saudara melihat kejujuran daripada Yudas, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Oh, saya bukan siapa-siapa. Di dalam khotbah doa pagi kemarin, saudara, persis di dalam Mazmur 34, sampai tiba gilirannya kita merenungkan. Di situ dikatakan, saudara, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan remuk jiwa. Kalau kita melayani saudara dengan perasaan diri kita siapa-siapa, pelayanan kita tidak berkuasa. Pelayanan kita hanya jabatan, hanya nama, tetapi kuasa rohani tidak keluar dari pelayanan kita untuk memberkati orang lain. Saudara bayangkan ya, di Alkitab
Stefanus itu diaken. Filipus itu diaken. Tapi pelayanan mereka begitu berkuasa mempertobatkan orang. Siapa Filipus? Diaken. Siapa Stefanus yang berkhotbah begitu tajam kepada orang Yahudi, saking luar biasanya sampai Yesus berdiri menyambut Stefanus yang mati martir. Saudara lihat di sini. Siapa mereka? Mereka diaken. Mereka hanyalah diaken. Saudara, itu sebabnya di sini kita harus sungguh-sungguh mengerti, saudara sekalian, bahwa saudara bukan hanya nama, bukan hanya jabatan. Saudara sekalian, Yudas sama sekali tidak mau menyinggung. Dia adalah saudara Yesus. Tidak perlu. Siapa saya? Saya adalah hamba Yesus. Yang penting adalah saya budaknya Yesus. Itu yang penting. Saudara, di sini saudara perhatikan satu hal. Di sini saudara terjadi namanya transformasi. Transformasi apa? Transformasi dari dia saudara Yesus menjadi dia budak Yesus. Waktu dia lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria, kan dia saudaranya Yesus. Lalu secara transformasi itu terjadi secara pelan-pelan dari dia saudara Yesus, lama-lama dia menjadi budak Yesus. Transformasi itu yang sangat penting, saudara. Ada radical change, istilahnya Gene Green, radical change. Coba saudara pikir ya, anak kita secara jasmani belum tentu anak rohani. Mukanya mirip, hatinya mirip enggak? Belum tentu. Itu sebabnya kita tidak boleh anggap sama. Saudara sama saudara beda. Orang tua sama anak beda. Kita tidak bisa anggap sama. Oh, anak kita secara jasmani belum tentu dia anak rohani. Orang tua kita secara jasmani belum tentu dia orang tua rohani kita. Dia orang tua kita secara jasmani. Tetapi secara rohani sangat sederhana. Saudara, demikian pula saudara sekalian kita melihat saudara wajahnya mirip tetapi hatinya tidak mirip, rohaninya tidak mirip. Itu sebabnya perlu transformasi. Misalnya kalau anak saya perlu transformasi dari anak jasmani menjadi anak rohani. Tidak cukup hanya anak jasmani. Anak jasmani saja cukup. Saudara lihat transformasi ini ya. Bagaimana mungkin Yudas, saudara Yesus, diubah menjadi budak Yesus. Perubahan ini yang penting, saudara. Perubahan ini yang penting. Itu sebabnya, saudara sekalian, ketika saudara kita menerima jabatan, menerima tugas, saudara, yang paling penting, saudara, bukan saja jabatan dan nama, tapi transformasi itu dari jabatan penatua. Lalu, saudara sekalian, dia bukan hanya memiliki jabatan penatua, tapi memiliki hati penatua, memiliki hidupnya sebagai penatua. Dia bukan hanya jabatan diaken, tetapi dia memang mempunyai kesaksian hidup sebagai seorang diaken. Itu sebabnya, saudara, di dalam ajaran reform, kenapa penatua diaken itu selalu di gereja lokal? Kenapa, saudara? Karena kalau tidak di gereja lokal, siapa yang bisa tahu hidup dia? Siapa yang bisa menyaksikan akan hidup dia, saudara? Dia, saudara, itu sebabnya di dalam aturan gereja kita, kalau orang penatua diaken itu pindah ke cabang lain, saudara, kita merekomendasikan ke sana, lalu sekian waktu proses, baru dia diteguhkan kembali di situ. Kenapa tidak langsung, saudara? Karena dia punya kesaksian yang baik di sini, tapi di gereja situ belum tentu. Dia harus hadir lagi, saudara, dan belajar lagi dan bersaksi lagi. Saudara lihat transformasi ini. Transformasi ini, saudara sekalian, dari Yudas sebagai saudara Yesus menjadi budak Yesus. Transformasi itu yang penting, saudara. Itu sebabnya saudara Yudas tidak mau bicara, oh saya adalah saudara Yesus, saya adalah half brother of Jesus. Dulu ya kami waktu masih kecil ya biasa begini, biasa. Oh tidak, saudara. Sama sekali dia tidak mau singgung. Dia hanya mengatakan saya saudara Yakobus, supaya mereka tahu bahwa dia adalah anak dari Yusuf dan Maria. Tapi yang penting di situ, dia adalah hamba daripada Yesus Kristus. Lalu saudara, apa pesan Paulus kepada dia? Pertama, dari pesan Yudas kepada mereka. Yang pertama, dari terpanggil. Yudas menulis surat kepada orang-orang yang dipanggil. Panggilan apa sih? Panggilan Injil, panggilan hamba Tuhan, panggilan penderitaan, panggilan pelayanan. Pelayanan ini saudara adalah panggilan. Panggilan secara kekristenan mempunyai satu ide yang sangat berbeda, saudara. Panggilan, saudara, berarti apa, saudara? Reaksi. Panggilan berarti anugerah mendahului respon manusia. Panggilan berarti, saudara, ada panggilan Tuhan, saya berespon. Berarti panggilan ini adalah anugerah yang saya respon.
Itu sebabnya saudara, kekristenan saudara sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia. Dunia selalu berbicara tentang respon, tentang inisiatif, tentang proaktif. Tetapi kekristenan berbicara tentang respon. Dunia itu saudara, kelamar kerja, orang selalu bicara, dia bisa inisiatif enggak? Saudara, enggak ada perusahaan mau pakai orang yang tidak ada inisiatif, tidak proaktif, saudara, pasif saja saudara. Enggak, dia mesti inisiatif, dia mesti proaktif. Tetapi saudara, di dalam kekristenan, saudara, itu panggilan. Orang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, masuk ke sekolah teologi. Kalau dia tidak dipanggil oleh Tuhan, dia ditendang. Padahal penyerahan diri dia sungguh-sungguh loh. Jadi saudara sekalian, itu sebabnya tidak serta-merta saudara. Saudara, kita bisa tahu, saya sebagai gembala sidang memanggil orang menjadi pengurus. Tapi sekarang pemilihan penatua diaken, saya tidak bisa apa-apa saudara. Tidak bisa apa-apa, karena saya juga nggak tahu yang dipilih jemaat itu siapa. Saya baru tahu pada tanggal 21 Januari jam 1 siang. Baru saya dilapor sama Pak Carlos. Ini Pak, yang dapat suara terbanyak, penatua, diaken, diakonis dan sebagainya. Sisanya saya tidak tahu. Artinya bukan di dalam kedaulatan saya. Oh saya maunya ini penatua, saya mau, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Tuhan yang mengatur melalui jemaat yang dipimpin oleh Tuhan saudara. Panggilan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara sekalian, kita memang dikasih tugas sama Tuhan untuk melayani. Jadi orang Kristen saudara sekalian kalau tidak melayani itu aneh. Jadi yang melayani dalam gereja ini tidak boleh cuma sekian orang ini. Sekian orang ini saudara diberikan tugas tertentu, tapi pelayanan itu harus dilakukan oleh semua. Maka tugas daripada diaken, diakones, salah satunya nanti kita kasih tugas, cari jemaat yang belum katekisasi. Kalau dia sudah rutin, ajak dia katekisasi. Cari jemaat yang sudah anggota, kalau dia belum pelayanan, ajak dia supaya dia menjadi pelayanan saudara. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang sehat, yaitu semua jemaat melayani. Jangan hanya segelintir orang. Oh puji Tuhan, sekarang ada penatua, diaken, diakones. Sampai mereka stroke, kita tidak usah pelayanan. Tidak betul saudara ya. Itu dibilang oleh John Stott. Gereja bukan bus, hanya supir dan kondektur yang aktif. Sisanya pasif, itu tidak benar. Setiap orang harus melayani. Di dalam pembinaan berkali-kali saya bilang, kenapa harus ada badan ini? Karena Musa berkata sebelum pemilihan para hakim, saya tidak kuat menanggung beban atas bangsa ini. Kalau saya tanggung sendiri. Sama, saya berkata juga kepada para penatua diaken, saya tidak sanggup untuk menanggung beban atas seluruh jemaat yang Tuhan terus tambahkan dari waktu ke waktu. Harus ada orang-orang lain yang ikut bersama-sama menanggung beban daripada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, pertama adalah panggilan. Orang-orang yang dipanggil. Yang kedua saudara sekalian adalah dikasihi dalam Allah Bapa. Ini kuncinya. Kunci daripada identitas-identitas yang diberikan oleh Yudas di sini saudara adalah dikasihi Allah Bapa. Karena dikasihi Allah Bapa maka dia dipanggil. Karena dikasihi Allah Bapa maka dia dipelihara untuk Yesus Kristus. Dikasihi dalam Allah Bapa, dikasihi di dalam Allah Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Bapa yang penuh dengan murah hati, dikasihi itu. Jadi saudara, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan melayani, kalau mereka tidak dikasihi oleh Bapa, bagaimana mereka bisa menghadapi pelayanan yang Tuhan percayakan? Tidak mudah melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan yang begitu banyak orang dengan begitu banyak pergumulan. Tadi di dalam doa berlutut tadi pagi kita berdoa, Tuhan ada 1000 orang di dalam gereja ini, berarti ada 1000 air mata. Berarti ada 1000 dosa, berarti ada 1000 pergumulan yang harus dihadapi oleh badan yang baru. Tidak mudah kalau tidak dikasihi oleh Allah Bapa yang penuh belas kasihan. Dengan kekuatan apa kita bisa menghadapi? Saya setiap kali khotbah selalu ingat perkataan Musa. Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing saya, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Tadi juga sama saya doa, Tuhan, Musa aja tidak berani jalan sendiri, siapa saya? Berani jalan sendiri. Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu berdiri di atas mimbar sendirian tanpa engkau menyertai. Celakalah saya kalau berdiri di atas mimbar sendirian, Tuhan tidak menyertai.
Saya berdoa kalimat Musa tadi di kursi itu. Tuhan, Musa berkata, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Saudara tahu siapa Musa? Musa adalah panglima perang yang terhebat. Dilatih di dalam negara yang terhebat, yaitu Mesir. Sampai Stefanus berkata, Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara sekalian, Musa orang yang begitu penting. Saudara sekalian, kalau dijejer 10 panglima perang di dunia, mungkin dia termasuk salah satu yang hebat. Memimpin 2 juta orang Israel melewati padang gurun. Di dalam masa teknologi belum secanggih sekarang. Kalau Musa bukan orang hebat, dia tidak sanggup memimpin begitu banyak orang. Tapi Musa sendiri berkata, Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Tuhan, kami tidak sanggup, Tuhan sendiri tidak sanggup, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami berdiri sendiri di hadapan jemaat-Mu untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Pertama dipanggil. Dipanggil untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau. Dia mau. Saudara, dia mau. Buat apa? Jadi penata layan. Di gereja, enggak digaji, enggak dapat uang, enggak dapat untung. Malah disuruh berjanji tidak untuk keuntungan pribadi. Buat apa saudara? Karena kita, saudara sekalian, berada di dalam titik tengah antara 2 hal. Di belakang anugerah Tuhan, kematian Kristus, darah Yesus di depan penghakiman terakhir. 2 ini. Di belakang ada anugerah Tuhan, di depan ada penghakiman Tuhan. Lalu di tengah-tengahnya apa Pak? Di tengah-tengah firman Tuhan yang menggiring kita setiap hari. Saudara, dijepit oleh 3 ini membuat kita saudara mau tidak mau harus melayani. Semua orang kerja baru dapat gaji. Tapi kita digaji baru kerja. Coba hebat enggak? Semua orang kerja habis bulan baru dikasih gaji. Tapi semua orang percaya dikasih gaji baru kerja. Anugerah diberi dulu, darah Yesus diberi dulu, sudah dibayar lunas. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertama dipanggil. Yang kedua dikasih oleh Allah Bapa. Yang ketiga saudara, dan yang paling menggerakkan saya dari kalimat di ayat ini adalah dipelihara untuk apa? Selama ini dipelihara sama Tuhan. Untuk apa? Saudara yang belum dikasih tugas, saudara lagi dipelihara sama Tuhan. Sampai waktunya tiba, saudara dipelihara untuk Tuhan Yesus. Saudara bukan dipelihara untuk dirimu sendiri. Mereka sudah lebih dulu dipelihara, lalu sekarang mereka melayani Tuhan. Sekarang giliran saudara, nanti tiba waktunya saudara juga dipelihara oleh Tuhan dan dipelihara untuk Tuhan Yesus. Kolose 1 berkata dicipta untuk Tuhan. Sekarang di sini dibilang dipelihara untuk Tuhan. Iya ya. Kita pelihara mobil supaya tahan lama. Kita tabung uang supaya kalau perlu ada. Kita pelihara apa saja supaya ada keperluannya nanti. Kita pelihara, kita jaga ini, kita jaga itu. AC kita jaga supaya tahan lama. Kita pelihara untuk apa? Untuk dipakai pada waktunya. Tuhan pelihara Arimatea sampai waktunya Tuhan pakai. Tuhan pelihara Kirene sampai waktunya Tuhan pakai. Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara. Demikian pula Tuhan pelihara saudara dan saya untuk dipakai. Ada ahli mengatakan saudara Tuhan dipelihara sampai hari Yesus datang. Ini adalah akhir zaman. Tapi dipelihara bukan hanya di akhir zaman. Dipelihara di dalam zaman sekarang. Untuk Tuhan pakai. Jadi saudara yang belum kebagian tugas, bukan berarti saudara puji Tuhan saya tidak kebagian tugas, tidak benar. Saudara sudah diberi firman, saudara sudah diberi anugerah, saudara sudah diberi banyak berkat. Saudara sedang dipelihara untuk melayani Tuhan. Bagian kedua, 1 Korintus 7. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 22. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus 7 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Saudara-saudara sekalian, panggilan apa sih? Ini lagi bicara panggilan apa? Tadi bicara panggilan pelayanan. Kalau 1 Korintus 7 bicara panggilan apa? Bicara panggilan sebagai orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 dikatakan begini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ini panggilan.
Paulus lagi bicara apa sih dengan ayat ini yang kita agak susah mengerti? Sebab seorang hamba, seorang budak yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Coba saudara lihat ayat 21. 1 Korintus 7:21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakan kesempatan itu. Paulus tidak berkata, kamu nggak boleh bebas ya, kamu dibudak terus sampai mati. Enggak. Kalau ada kesempatan, bebas. Ya. Proximo itu yang menjadi tuan daripada Jenderal Maximus dalam film Gladiator itu. Dia bilang, saya juara gladiator, maka diberi kebebasan oleh Kaisar Romawi. Kalau ada kesempatan bebas, silakan. Kalau kamu ada uang mau bayar, silakan. Lalu saudara Paulus mengatakan begini di ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Tidak apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa. Karena orang yang dipanggil, yang diselamatkan, ini terjemahan lain. Orang yang diselamatkan, yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, sekalipun dia budak, dia orang bebas di hadapan Tuhan. Sebaliknya kita orang bebas. Nah ini yang saya mau bicara, saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita menjadi hambanya. Tadi kita sudah bicara ya, transformasi saya belum gali. Saudara perhatian, saya mau fokus di yang kedua. Kita tidak bicara di dalam konteks perbudakan ini. Paulus bilang kalau kamu budak, kamu dipanggil, ya kamu itu orang bebas. Jadi nggak apa-apa, sekalipun kamu budak, kamu tetap pelayanan. Meskipun di masyarakat kamu budak, tapi di hadapan Tuhan kamu orang bebas, kamu sama. Itu cara Paulus punya pemahaman. Tapi sebaliknya, saudara, orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba. Jadi saudara Paulus mau menanamkan apa? Saudara? Mau menanamkan hati seorang hamba. Itu loh. Dia lagi bicara hati seorang hamba. Kamu siapa? Kamu orang bebas, kamu tuan, kamu pegawai Romawi, kamu pejabat, kamu pedagang di pasar. Kalau kamu dipanggil, kamu hamba. Hambanya Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan kamu hamba. Karena itu saudara sekalian, kita melihat gambar tadi. Kita tidak boleh lihat saudara dari our background. Kalau seorang menteri, dia jadi guru sekolah minggu, dia hamba enggak? Dia hamba. Sekalipun dia di luar, dia seorang menteri. Dia sekalipun dia seorang penting, sekalipun dia seorang yang sangat tinggi jabatannya, yang sangat kaya. Begitu dia dipanggil oleh Tuhan, dia hamba. Berarti Paulus mau mengatakan setiap orang harus mempunyai hati hamba. Kenapa? 2 ayat dulu kita baca baru saya jelaskan. 1 Korintus 7:23. Kita lihat dulu dan nanti kita lihat pasal 6 ya. 1 Korintus 7:23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Mundur, 1 Korintus 6:20. Baca sama-sama, 1 Korintus 6:20, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli, kamu adalah hamba yang dibeli dengan darah Kristus. Itu yang ditulis oleh Petrus. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Itu sebabnya kamu harus memiliki hati hamba. Kalau tadi kita bicara saudara sekalian, Yudas itu ditransformasi sehingga memiliki hati hamba. Sekarang kita lihat di sini saudara sekalian, hati hamba itu yang diinginkan oleh Paulus. Kamu orang bebas, kamu bukan budak. Silakan. Tapi begitu kamu dipanggil Tuhan, kamu adalah hati hamba. Hamba yang dipanggil untuk pekerjaan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua hamba. Di dalam gereja, pendeta bukan bos. Orang suka bilang, ini bos, bukan bos. Saya suka bilang, gembos. Ya, bos, bukan bos, tidak ada bos. Di dalam gereja adalah kita semua hamba, hati hamba. Hati hamba itu yang harus kita doakan supaya kita diberikan oleh Tuhan hati hamba. Kenapa? Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Tidak boleh menjadi hamba manusia. Berarti apa? Berarti tadi sudah dijanjikan. Waktu kita melayani, kita tidak boleh pikir agenda kita. Itu agenda manusia. Kita juga nggak boleh bawa agenda orang lain. Saya memberikan peraturan-peraturan yang sangat banyak untuk penatua, diaken, diakones. Terutama yang diberikan gelar itu. Saudara, semua agenda kita mesti pinggir. Agenda kita di dalam keluarga kita, di dalam bisnis. Saudara. Begitu kita masuk ke gereja, kita hamba di hadapan Tuhan. Semua urusan manusia minggir. Maka Paulus berkata, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Berarti agenda manusia nggak boleh. Agenda manusia nggak boleh. Tadi pagi saya pikir-pikir satu hal lagi, saudara. Penatua, diaken dan diakones, saudara, juga tidak bisa membawa agenda apa.
agenda-agenda di dalam masyarakat. Di masyarakat itu saudara banyak hal. Kadang-kadang saudara ada hal-hal yang bukan tidak baik ya. Contohnya begini. Contohnya saudara kalau kita menyelenggarakan sekolah. Hal baik loh menyelenggarakan sekolah. Tidak salah saudara. Tapi begitu kita pergi ke gereja, pergumulan-pergumulan pribadi kita di luar selesai. Mungkin di kita juga ada yang melayani di yayasan apa. Baik loh, tidak salah loh saudara. Saya juga sampaikan briefing ini kepada mereka. Begitu kita masuk ke gereja, berarti saudara pergumulan-pergumulan yang sekalipun baik kita taruh di luar. Sekarang kita fokus kepada agenda Tuhan yang Tuhan berikan hati seorang hamba. Hamba itu menuntut dihargai enggak? Hamba tidak menuntut dihargai. Itulah hati seorang hamba, muliakanlah Allah dengan tubuhmu karena kamu telah dibeli, harganya telah lunas, dibayar. Kamu tidak boleh berhitung. Saya mau skip satu bagian, tapi saya ajak saudara baca ya. Mari kita baca 1 Samuel pasal ke-26. Saya mengajak saudara baca 1 Samuel pasal yang ke-26. Ini ayat yang sangat memberkati saya secara pribadi. Ayat 23. Saya bacakan untuk kita, nanti kita hafal kalimat depannya saja. 1 Samuel 26 ayat 23, perkataan Daud, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau membunuh Saul, sekalipun sudah di depan mata. Abisai berkata sekarang tusuk dia dengan tombak. Daud mengatakan jangan musnahkan dia, sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Jangan. Dia diurapi Tuhan, kalau kamu jamah dia, kamu akan dijatuhkan hukuman. Lalu Daud berkata, biar Tuhan yang akan membunuh dia. Entah sampai ajalnya dia mati, entah karena dia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Biarin, jangan sentuh. Nah, saya tidak mau fokus itu. Mari kita hafal kalimatnya. Yang pertama, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. 1, 2, 3. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Ini tugas kita. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Kita sebagai hamba taunya melayani. Kita tidak mengharapkan imbalan, penghargaan daripada jemaat. Oh, orang kok tidak menghargai kita. Ya enggak apa-apa. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Orang tidak menghargai kita, itu urusan dia sama Tuhan. Tugas kita adalah hamba. Karena hamba tidak pernah protes, tidak pernah tuntut. Enggak pernah protes. Jadi kalau hamba itu disuruh ya, kamu sekarang pergi beli asinan di Bogor. Siap Tuhan. Bagus ya. Dia belum kalimat selanjutnya, dia udah main siap-siap aja ya. Selanjutnya apa? Tapi jalan kaki. Hah? Apa enggak ada gerobak Tuhan? Kok jalan kaki, apa enggak naik kuda saja? Enggak boleh protes. Apa saja yang dia disuruh, dia pergi. Itu adalah hamba. Hamba tidak mengharapkan balasan. Hamba tidak menuntut, tidak memprotes. Tidak menuntut apa-apa, tidak memprotes apa-apa. Kadang-kadang kita melayani harus keluar uang sendiri. Kadang-kadang kita membesuk jemaat, rumahnya jauh sekali. Waktu kita besuk aja kita baru rasa kok jauh banget ya. Tapi jangan salah, dia setiap minggu, saudara datang setahun sekali besuk rumah dia. Tapi dia setiap hari minggu dari rumah yang terpencil itu datang ke gereja kita. Waktu kita datang besuk saudara, mereka sangat sungkan. Aduh Pak, rumah kami sederhana, sudah sederhana jauh lagi saudara. Saudara sekalian, lalu saudara sekalian sebagian daerah itu jalan saudara tidak ada aturannya. Seperti Dan Mogot ya. Rumah nomor 1 sebelahnya 256 saudara. Cari sampai kucing keluar tanduk gak ketemu saudara ya. Mesti ada landmarknya. Itu apa? Sebelah apa? Sebelah showroom mobil, sebelah rumah makan apa. Saudara kalau ikut urutan nomor saudara, wah setengah mati. Cari terus saudara. Kita masuk ke blok, saudara bloknya, waduh setengah mati saudara. Kadang-kadang dia nyempil sendiri begini. Lalu saudara, di situ itu saudara bloknya lain sendiri. Kita nyari muter-muter enggak ketemu. Enggak apa-apa. Itu sebabnya saya bilang sama Penatua Andreas, berapa Pak kalau besok 1 kali datang? Paling banyak 2 keluarga. Kenapa saudara? Macet. Sudah macet sampai di situ saudara sekalian cari rumah, makan waktu lagi saudara. Tapi saudara waktu kita datang, kita membawa kasih Tuhan. Belum tentu orang memberikan penghargaan kepada kita. Pegangan kita adalah tugas kita benar dan setia. Tuhan yang akan membalas. Saudara, hati hamba, Paulus inginkan apa saudara? Hati hamba. Kamu orang bebas tetapi begitu dipanggil oleh Tuhan, kamu adalah hamba. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dia ulang 2 kali. Hendaklah kamu mempunyai hati hamba. Tidak menuntut, tidak memprotes. Taat, ikut saudara. Tidak gampang memang.
Setelah menjadi penatua, diaken dan diakones, kita sudah tidak bebas. Karena kita terikat kepada jabatan kita. Maka saudara tadi istri-istri juga dipanggil ikut berlutut. Supaya dia tahu dia sendiri pun juga tidak bebas. Oh suami saya yang penatua, oh suami saya yang diaken, saya bebas. Tidak bisa bebas. Dia sendiri tidak bebas. Saudara sendiri mempunyai tanggung jawab yang tidak mudah untuk dia penuhi sebagai istri. Tetapi ketika kita dengan hati hamba melayani, ada kekuatan dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang menopang saudara untuk menjalankan tugas. Jadi kalau begini saudara ya, gelar itu mengikat. Memang saudara. Saya setelah dapat gelar doktor baru sadar hal ini. Gelar itu sangat mengikat. Sangat mengikat saudara. Kalau kita nggak ada gelar lebih bebas. Sudah ada gelar saudara, ketemu profesor dari bule saudara langsung dia nanya-nanya. Jadi saudara setelah ujian doktor dapat gelar doktor. Tapi setiap waktu ketemu orang ujian terus. Ketemu dia, oh ya, you meneliti Kuiper ya, bagaimana pemikiran Kuiper gini. Saya dalam hati ujian lagi nih ya. Kemarin masih kurang ujian, sekarang ujian lagi. Sampai kapan berakhir ujian ini? Udah habis-habis. Sama, setelah jadi penatua, diaken, diakones, ada gelar, berarti ujian terus. Sepanjang waktu, saudara. Itu sebabnya kita perlu hati hamba. Hati hamba, saudara, yang membebaskan kita. Orang yang mempunyai hati hamba, saudara, dia bebas. Kenapa saudara dia bebas? Karena saudara dia tidak takut. Saudara. Ya memang saya hanyalah hamba kok. Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya tidak memperoleh penghargaan dari jemaat pun, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Tugas kita apa? Tugas kita setia, tugas kita melayani. Gak apa-apa. Termasuk juga mungkin, tapi saya harap sih enggak, mungkin ada yang iri sama saudara. Kok dia ya jadi diaken? Kok dia ya jadi penatua? Kok bisa ya? Kok bisa ya saudara? Enggak apa-apa. Mungkin adalah iri, tapi Patong mengatakan lebih baik diiri dari mengiri. Semua. Lebih baik diiri dari mengiri. Lebih baik diiri ya. Puji Tuhan, orang yang diiri berarti dia ada berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga diiri. Buat apa iri? Saudara baca Instagram saya tulis kutipan Patong. Orang yang bisa mencapai tidak perlu iri. Orang yang tidak bisa mencapai buat apa iri? Iya. Kalau dia bisa mencapai gelar dokter, buat apa dia iri orang yang ada gelar dokter? Tapi kalau dia nggak bisa mencapai juga buat apa iri? Tidak ada gunanya. Tidak bisa capek kok saudara sampai mati, tidak bisa capek. Coba saudara, kura-kura iri sama macan tutul, ada gunanya enggak? Sampai kapanpun dia nggak bisa mengejar larinya macan tutul. Ya dia sudah terima nasib aja sebagai kura-kura, enggak usah iri. Kalau bisa capai macan tutul, kuda, yaitu larinya cepat-cepat. Yang saya paling heran dari semua saudara, burung unta. Badannya besar ya, tapi larinya kok bisa cepat saudara. Burung unta itu sangat cepat saudara, sangat cepat. Itu saya paling heran. Saya heran yang kedua kanguru saudara, bisa ada kantong di situ ya. Saudara pernah lihat ya, kanguru saudara ada kantong saudara yang tidak sobek-sobek terus ada saudara. Kantong di situ saudara yang terus nampung anaknya saudara sekalian. Menggendongmu sepanjang masa. Seperti Tuhan menggendong kita ya, sampai putih rambutmu saudara. Itu kanguru. Bisa cepat larinya saudara, heran sekali. Heran, dia lompat. Sangat cepat saudara. Kadang-kadang di internet kita lihat binatang-binatang, kita jadi terhibur ya. Saya suka lihat itu di internet itu saudara, binatang-binatang. Anjing datang ada kera di pohon, pinggir pohon. Dia gonggong-gonggong keranya saudara. Keranya ambil kayu, pegang dua tangan, pukul kepalanya anjing saudara. Wah, si kera cari kerusuhan ini saudara. Saudara, saya juga heran kok dia bisa ada ide saudara, ambil kayu, pegang dua tangan lalu pukul kepalanya saudara. Seperti begitu saudara. Kita lihat rasa senang ya. Saudara sekalian, jangan iri. Setiap orang punya berkat masing-masing. Dan, dengar kalimat di bawah ini. Dia punya berkat dan dia punya salib. Setiap orang punya berkat masing-masing. Juga setiap orang punya salibnya masing-masing. Tidak ada berkat yang tidak ada salibnya. Apa saja berkatnya, pasti ada salibnya. Saudara sekalian, Paulus menginginkan hati hamba. Orang bebas dipanggil, ingat kamu hamba. Meskipun kamu tuan, meskipun kamu orang penting di masyarakat, meskipun kamu adalah orang kaya di masyarakat, begitu kamu dipanggil Tuhan, kamu hamba. Hamba yang dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanannya, hamba yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tugasmu bukan menjadi hamba manusia, tugasmu adalah menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dan kepentingan Tuhan. Terakhir, kita masuk ke bagian terakhir.
Markus pasal ke-10. Markus pasal ke-10. Markus pasal 10 ayat 43 dan ayat yang ke-44. Mari kita membaca bersama-sama Markus pasal ke-10 dengan membuka suara. Bukan hanya untuk para penatua, diaken, diakones dan pengurus, tapi juga untuk kita semua. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara perhatikan baik-baik penjelasan ini. Saudara, teks ini seperti ini muncul 2 kali, bukan 1 kali. 1 kali adalah muncul, yaitu yang bagian ini, ketika Yohanes dan Yakobus minta untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini konteks yang pertama. Tapi saudara, teks ini juga muncul, misalnya di dalam Matius 23, Lukas 22, ketika murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar. Jadi saudara, teks ini muncul 2 kali, diulang 2 kali. Siapa mau menjadi besar, silakan. Siapa yang besar silakan, tetapi kamu harus menjadi hamba dan menjadi pelayan. Jadi secara teks ini muncul 2 kali, diulang 2 kali oleh Tuhan Yesus. Dan konteksnya kurang lebih sama, yaitu secara murid-murid bertengkar siapa yang terbesar. Murid-murid meminta jabatan. Saudara bayangkan ya, sekarang ini contoh di kita ini. Penatua adalah jabatan yang paling tinggi. Tapi penatua yang paling berat tugasnya. Penatua yang paling berat tugasnya. Yang harus rapatnya banyak, yang harus lebih sering, yang harus ikut berbagai macam di kita di gerakan reform. Penatua lebih berat, makin tinggi, makin berat. Yang paling ringan di dalam yang diteguhkan hari ini, pengurus tim. Hanya melayani di 1 tim. Penatua, tidak bisa dia penatua bagian pengajaran, hanya urus pengajaran. Tidak bisa dia penatua bagian ibadat, hanya urus ibadat. Penatua bersama pendeta, memperhatikan seluruh gereja. Tugas paling berat. Penatua tugas paling berat. Penatua tidak bisa lari sana lari sini, dia harus ini harus hadir di sini, harus hadir di sana. Saudara. Tugas semakin berat. Harus ikut memikirkan. Kok dulu Pak Anton banyak mikir, sekarang harus saya bilang bagi, tidak bisa saya mikir semua. Bagi, harus ikut pikir bersama-sama saya. Tugas, apalagi saya melayani di sinode. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berbicara 2 kali kepada para murid. Kamu ingin menjadi besar atau kamu mau jadi yang besar, mau menjadi terkemuka, silakan. Tuhan tidak pernah menghalangi orang jadi kaya, tidak pernah menghalangi orang jadi terkenal, jadi penting, jadi terkemuka, jadi besar. Silakan, posisi tinggi silakan. Tapi kamu harus mengerti doulos dan diakonos. Taat dan repot itu adalah 2 yang diberikan. Kamu tidak bisa seperti orang dunia. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras. Kamu tidak bisa. You are not called to be like the world. But to be like Jesus. Karena apa? Yesus adalah anak manusia yang datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan memberi nyawa. Kita tidak dipanggil menjadi seperti dunia. Dunia memerintah dengan tangan besi, dunia memerintah dengan kuasa yang keras. Dunia menuntut fasilitas, dunia menuntut penghormatan, dunia menuntut gaji, dunia menuntut honor. Oh, melayani tidak saja tidak menuntut honor, mesti keluar janji iman, mesti keluar uang tiket pergi ke Pekanbaru atau pergi ke kota-kota lain. Ada banyak sekali tanggung jawab. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi seperti dunia. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tuhan Yesus mau kita seperti Dia, Raja di atas segala raja yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya. Doulos itu budak, tugasnya taat. Diakonos itu pelayan, tugasnya repot. Repot dan taat. Jadi orang setelah diberikan jabatan tidak boleh ada kata, waduh repot ya. Tidak bisa. Repot dan taat loh. Repot betul Pak, memang harus repot. Tapi taat sama siapa? Taat sama aturan, taat sama kebijakan, taat sama banyak hal. Taat sama ikatan, tanda kutip saudara ya, kode etik jabatan saudara sekalian. Taat. Harus menjaga kerahasiaan jabatan. Sebagian gereja tertentu kalau pentabisan penatua atau diaken dicantumkan. Harus memelihara kerahasiaan jabatan. Jadi saudara sekalian jangan menggoda-goda mereka supaya jatuh dalam dosa ya. Keputusannya apa? Keputusannya apa? Jangan. Kalau mereka sudah mengatakan tidak kasih keputusan ya saudara tidak terima keputusan. Jadi saudara jangan goda-goda. Pak, keputusannya apa Pak?
Jangan, dia punya kode etik, saudara. Harus taat. Taat kepada tanggung jawab, taat kepada jadwal-jadwal. Kita mau pergi kemana, kita ingat di gereja ada acara apa. Wah, kita mesti menyesuaikan jadwal kita sama jadwal di gereja. Saudara sekalian, taat dan repot itu silakan. Kamu mau mempunyai jabatan tinggi silakan. Tetapi taat dan repot itu adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Nah, saudara perhatikan, saya mau fokus di sini. Ini kita sudah pernah saya khotbahkan juga bagian ini. Tapi yang saya mau fokus di sini, saudara perhatikan ayat yang ke-43 dan 44, Markus 10. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bukan pelayan Tuhan di sini, saudara. Lalu saudara lihat ya, ayat 44. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Menjadi pelayanmu. Loh, kita akan dipanggil jadi pelayan Tuhan. Betul, kita dipanggil jadi pelayan Tuhan melalui melayani orang lain. Pelayanmu, hamba untuk semua. Hamba untuk semua itu artinya apa, saudara? Contoh begini, contoh ya, contoh yang real. Saudara, orang meninggal, jemaat datang berkenal datang. Penatua, diaken, diakonis tidak kenal datang. Kenapa? Hamba untuk semua. Jadi setiap kali jemaat meninggal datang. Tidak karena kenal atau enggak kenal. Kalau jemaat datang hanya, oh kenal maka datang orang meninggal. Oh saya enggak kenal siapa tuh. Memang diumumkan tapi kita enggak kenal. Penatua, diaken, diakonis menjadi hamba untuk semua. Berarti kenal enggak kenal datang. Kecuali ada urusan yang memang enggak bisa datang. Saudara, itu adalah tugas tanggung jawab mereka. Tugas tanggung jawab mereka, saudara, ketika di dalam seluruh gereja ini, tanda kutip ya, semua lepas tangan. Yang tidak bisa lepas tangan adalah hamba Tuhan bersama orang-orang yang ada gelar itu. Ini ngomong kasarnya. Kalau gereja ini tidak bisa bayar listrik, tapi ini tidak terjadi ya, gereja ini bisa bayar listrik. Tapi kalau gereja ini nggak bisa bayar listrik, maka hamba Tuhan, penatua, diaken, diakones, kumpul, urunan, bayar listrik. Mereka tidak bisa lari. Yang lain bisa lari, mereka nggak bisa lari. Sekarang saudara bersama terikat kepada panggilan Tuhan bersama dengan hamba Tuhan untuk bersama-sama harus taat dan harus repot. Dan saudara lihat di situ, melayani orang lain. Menjadi pelayanmu. Menjadi pelayanmu. Itu sebabnya William Hendriksen mengatakan saudara, greatness consists in self-giving, memberi diri, outpouring of the self in service to others. Menumpahkan diri untuk orang lain for the glory of God. Menuang diri, menuang waktu dituang, energi dituang, uang dituang, perasaan dituang. Menuang, outpouring of the self in service to others. Kata William Hendriksen, for the glory of God. Itulah panggilan di sini. Kita sudah tahu memang akan repot dan akan taat, itu kita sudah tahu, sudah pernah juga kita dengar khotbah ini. Tapi saudara, di sini saya mau memberikan penekanan, pelayanmu menjadi hamba untuk semua. Itu sebabnya saudara, dia tidak bisa bebas. Saudara baca, saya punya postingan yang berapa terakhir di Instagram itu saudara. Saudara, orang yang diberi otoritas oleh Tuhan, dia diberi otoritas untuk melayani. Pemerintah diberi otoritas untuk melayani masyarakat. Demikian pula penatua, diaken, demikian pula orang tua. Kita tidak bisa bebas, saudara. Kita diberi otoritas oleh Tuhan jadi orang tua. Kapan kita diberi otoritas? Waktu ada anugerah umum namanya kehamilan. Lalu orang tua menjadi orang tua yang berotoritas atas anak. Kita harus menghadapi anak enggak? Taat dan repot. Taatnya apa? Repot semua udah ngerti Pak. Taatnya taat apa? Orang tua harus taat banyak hal. Contoh, kakek nenek kalau mau kasih coklat, tanya dulu sama papa mamanya, boleh nggak nih kasih coklat? Berarti harus ada ketaatan. Papa mamanya aja tidak bebas kasih. Kenapa? Anak autis tidak boleh makan nasi, tidak boleh gula misalnya. Dia harus taat. Ini anak alergi telur. Lalu pergi ke engkongnya gila telur. Sehari 3 telur, 4 telur. Sini sama engkong 5, kamu 5 ya. Pulang badannya bentol-bentol masuk rumah sakit. Saudara. Kong harus taat aturan. Aturannya apa? Ini anak alergi. Maka tidak bebas, saudara. Tidak bebas, harus taat. Saya sudah bicara poin ini begitu sering, saudara. Kita harus taat kepada aturan, taat kepada ini, taat kepada itu, saudara. Repot itu sudah pasti. Seorang penulis mengatakan begini, semua orang tua mengajari anak bicara. Setelah anaknya cerewet, disuruh diam.
Inilah ironi para orang tua. Diam lu, lu. Kan yang suruh bicara papa mama dulu waktu kecil. Ngomong. Papa, mama, ya mama. Setelah sudah bisa bicara tiap hari, papa, mama, diam lu. Loh. Kalau enggak mau repot, bilang sama anaknya, papa, mama enggak ajarin ngomong ya, supaya hidup lebih tenang ya. Kamu belajar membaca, belajar main catur, ya enggak usah belajar bicara. Saudara sekalian, repot dan taat itu harus. Tetapi saudara lihat di sini, self-giving. Nah, saudara dengar ya, ini kalimat yang sangat bagus sekali. Sangat bagus. James Edwards ngomong begini, sangat bagus. The posture of a servant is a visible manifestation of the reality of God's love. Postur hamba adalah manifestasi kelihatan dari realitas kasih Allah. Dengar baik-baik, ulang lagi ya. Nanti saya jelasin. The posture of a servant is a visible manifestation of the reality of God's love. Postur hamba adalah manifestasi yang kelihatan terhadap realitas kasih Allah. Kenapa saudara? Karena waktu seorang hamba melayani semua jemaat, dia membawa kasih Allah kepada jemaat. Saudara nangkap Pak kalimat ini? Postur hamba itu adalah manifestasi kasih Allah. Waktu seorang yang melayani dengan hati hamba, dia melayani jemaat, dia menjadi hamba untuk semua, dia berkorban. Dia membawa kasih Allah, tim kedukaan, tim pernikahan. Itu kan bukan anak saya, bukan urusan saya. Kenapa saya mesti ikut repot dia punya pernikahan? Anak bukan, cucu bukan, saudara. Bukan. Kita sedang membawa kasih Allah. Ini kalimat luar biasa, saudara. The posture of a servant is a visible manifestation of the reality of God's love. Waktu seorang melayani dengan hati hamba, dia sedang membawa kasih Allah kepada jemaat. Iya ya. Waktu kedukaan ada orang dari gereja yang hadir. Mereka mengatakan kami bukan orang penting. Tapi penatua-penatua diaken datang semua. Itu satu rasa dihargai dan dicintai. Begitu rupa. Ini semua terjadi bukan karena saya orang penting, tapi karena Tuhan mencintai saya. Kalau orang penting kedukaan, banyak orang penting datang, itu wajar. Itu tidak heran, ya dia orang penting kok. Seorang Tionghoa, seorang penting, yaitu Bapak sudah meninggal ya, Bapak Kristianto Wibisono. Saudara. Pak Kristianto waktu dia nikah, saudara, 15 menteri yang menjabat datang. Saudara. 15 menteri yang menjabat datang. Itu orang penting sekali, saudara. Orang yang top sekali memang pemikirannya, saudara, kontribusinya memang sangat penting, saudara. Tidak heran orang menghargai dia datang. Tapi di dalam gereja, jemaat biasa, seorang biasa. Tapi saudara, karena dia dicintai oleh Tuhan melalui kehadiran orang-orang yang berhati hamba. Mereka datang, saudara. Keluarganya, saudara, yang belum Kristen pun, kalau melihat kesaksian seperti itu, mereka mau tidak mau harus mengaku. Iya ya, orang Kristen begini. Papa saya bukan siapa-siapa meninggal. Penatua diaken datang. Semua duduk jejer di situ. Seperti papa saya orang penting. Bukan karena dia penting maka kita datang. Karena kasih Allah. The posture of a servant is a visible manifestation of the reality of God's love. Ini kalimat sangat luar biasa. Ketika kita berhati hamba, saudara, kita menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Dan kalimat yang kedua dari James Edwards, saudara. Kalimat kedua, nothing is greater in God's eyes than giving. Tidak ada yang lebih besar daripada memberi. Seperti Yesus memberi nyawanya. And no vocation affords the opportunity to give more than that of a servant. Tidak ada yang lebih besar di mata Allah daripada memberi. Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberi nyawa untuk sahabatnya. Dan Yesus menjadi teladan. Dua hal. Pertama, tidak ada yang lebih besar di mata Allah dibandingkan memberi. Kedua, tidak ada vocation, panggilan yang memiliki kesempatan untuk memberi lebih daripada seorang hamba. Hamba itu ya dia memberi terus. Tidak habis-habisnya. Dia dengerin cerita orang. Kapan orang dengar cerita dia? Tidak ada waktu. Dia hanya dengar cerita orang. Dia dipanggil untuk mengerti pergumulan orang lain. Ini kalimat indah ya.
Tidak ada hal yang lebih besar di mata Allah ketimbang memberi, pertama. Kedua, saudara, tidak ada panggilan yang lebih banyak kesempatan untuk memberi ketimbang seorang servant. Servant, kita tidak harus memberi uang. Di dalam gereja perkotaan, saudara, tidak semua memberi itu uang. Kadang orang hanya perlu telinga kita untuk dengar dia curhat. Setelah curhat, gimana Pak? Masih perlu solusi? Sudah tidak perlu, saya cari sendiri. Saya cuma perlu orang dengarkan saya. Kadang-kadang saudara hanya kehadiran kita saja. Kita tidak perlu bantu apapun. Mereka sudah sangat lengkap. Grand Heaven Suite. Kedukaan sudah sangat profesional. Bunga sangat bagus. Tidak perlu gereja bantu apapun. Tapi waktu kita hadir. Waktu kita mengatur kebaktian, kedukaan. Mereka merasa iya ya. Gereja mewakili Tuhan. Menyatakan kasih-Nya. Dan waktu kita berhati hamba. Kita bebas. Kalau kita tidak berhati hamba. Saudara, kita tidak bebas. Masa sih saya penatua harus ngurus begini? Masa sih saya diaken harus begini? Kalau ada hati hamba, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau Tuhan kasih, kalau bisa ada orang lain. Tapi kalau tidak ada, kita melakukan apa saja. Selama jadi pendeta, saya main piano pernah. Termasuk di Pekanbaru. Jadi liturgis pernah. Yang paling aneh ya, KKR regional di Semarang. Jadi singers. Seperti saya suara bagus-bagus amat ya. Kenapa saudara? Karena liturgisnya saudara lebih fatal dari saya saudara. Jadi daripada kebaktian kacau, sudah saya jadi singer saudara. Pernah juga, nggak apa-apa, pelayanan kok saudara. Di Malang dulu saudara bikin warta pernah, antar jemput lansia pernah, setel sound system pernah. Dan satu lagi saudara percaya atau tidak percaya, latih kor. Kenapa saudara? Kor gabungan sekota Malang, 150 orang yang hadir. Pelatihnya dari Surabaya diundang melatih di Malang. Hari itu semua sudah kumpul. Dapat telepon, pelatihnya tidak bisa pulang karena iring-iringan klub Arema dapat piala, macet total di jalan dari Surabaya, dari airport, tidak bisa ke Malang. Semua bingung, bagaimana? Tidak ada pelatih. Saya bilang, saya yang latih. Oh, bisa baca not balok? Gak bisa. Ngerti ya nyanyi, pokoknya nyanyi gak fals. Mari kita mulai latihan. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa lah. Pokoknya saudara sekalian, saya cuma berdoa, Tuhan ampunilah apa yang hamba tidak tahu hamba perbuat. Saudara, kalau kita bisa dipakai ya enggak apa-apa. Itu namanya hati hamba. Loh kalau gitu Pak Un rasa dia hati sudah hamba. Enggak. Harus terus belajar. Belajar untuk menjadi hamba. Ini adalah 3 bagian firman. Sebenarnya 4 tetapi saya skip 1 karena waktu. Yang menjadi PR buat kita dan buat seluruh jemaat. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menopang kami supaya kami boleh betul-betul menjadi orang percaya yang berhati hamba, yang melayani, yang tidak memanfaatkan fasilitas status kami, tetapi dengan hati hamba melayani. Seperti Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan bagi kami. Terima kasih untuk semua firman yang Tuhan berikan. Tuhan berkati setiap orang yang sudah mendengarkan khotbah ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat dari PRI Pekanbaru yang mengikuti relay pada pagi ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Mari kita bacakan bersama-sama. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Olehnya segala sesuatu diciptakan, bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari sorga, berinkarnasi oleh Roh Kudus, dan dari anak darah Maria, dan menjadi manusia. Dia disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa.
kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di dalam dunia yang akan datang. Amin.